tasawuf palsu, lemah, itu kalau pengen cepat sampai makom tinggi itu gayanya hidir-hidiran tuh. Isi gayanya hidir-hidiran. Dia tuh nggak bisa menjalankan syariat. Kalau melanggar dia ngomong, saya itu makomnya hidir. Kalau kiai yang alim itu makomnya Musa, saya sudah hidir. Wah ini kan kurang ajar. Siapa yang ngasih tahu kalau ente dapat ilmu laduni itu? Memang Allah ngasih berfirman kalau ente manusia model ente itu dapat laduni. Nah ini model hari ini kalau ada orang alim berbicara tentang syariat, mengatakan itu masih cangkang. Saya sudah sampai kepada lub usut dalamnya. Ini adalah hidir palsu. Dan ini ada. Coba saja perhatikan model-model tasawuf yang merusak ahli tasawuf itu, model-model pemalas seperti itu. Itu bahaya sekali model orang seperti itu. Jadi sok gaya hidir. Kalau sudah melanggar syariat kayak Nabi, kayak mbah kita deh cukup Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana. Jangan berhujah. Ini makom saya sudah makom hidir. Jadi kalau makom hidir nanti kisahnya bunuh orang. Ini jadi kalau melakukan dosa sudah makom hidir. Ente itu masih cangkang. Ente itu masih kulit. Lihat perhatikan kalau orang sudah bicara itu, tolong dicatatan ini penting. Jangan merusak ahli tasawuf. Saya gemes dengan manusia-manusia semacam itu. Tasawuf itu dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf palsu itu. Sufi adalah dahsyat, sufi adalah hebat. Sufi yang membentuk akhlak kita. Sufi yang menjadikan Anda bisa lembut hati dengan sesama. Sufi yang menjadikan kita punya prasangka baik kepada sesama. Sufi yang menjadikan kita seorang penyabar. Sufi yang menjadikan kita orang yang khusyuk dalam beribadah. Bukan berhayal tentang maksiat, gue bilang sudah sampai makom hidir. Ente mah kiai-kiai itu mah cangkang. Belum faham itu. Ini sudah saripati. Bahasa lain hakikat, dia masih syariat. Mulai kapan syariat sama hakikat dipisah itu? Mulai kapan syariat sama hakikat dipisah? Hakikat terus ada syariat. Kalau tidak ada syariat, bagaimana mungkin ada hakikat? Itu hayalannya ahli tasawuf palsu itu sampai kepada hakikat nggak pakai syariat, mana ada? Kalau kita menyifati khusyuknya sholat, ada sholat dulu baru khusyuk. Kalau kita menyifati sifatnya amal baik, berbuat dulu baru disifati ikhlas. Loh ikhlas gak ada amalnya itu kan hayal namanya. Coba pikirkan. Oh orang ini khusyuk, sudah dalam apa? Nggak tahu, ya itulah bodoh. Sholat dulu baru disifati khusyuk. Berderma, sedekah baru disifati ikhlas. Berbuat secara syariat Nabi baru nanti disifati sampai kepada hakikat. Tulus tidak tulus. Memang betul hari-hari ini, akhir-akhir ini, orang tidak pernah belajar. Mungkin ayahnya seorang guru torekoh. Dia nggak sempat belajar, main motor sana-sini. Tak taunya bapaknya meninggal dunia langsung. Dia pakai imamah dan sebagainya, langsung mangguk-mangguk begini. Jadi guru torekoh pengganti bapaknya. Bapaknya pun nggak ridho sebetulnya. Ini dikisahkan semacam ini adalah oleh seorang alim besar di Syam sana oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwasanya hari ini banyak orang ngaku guru torekoh jadi murid saja tidak pantas. Di Syam, saya tidak ngomong di Indonesia. Guru torekoh itu hati-hati. Guru torekoh harus benar. Harus ayakuna aliman bifuru syariati. Harus mengerti ilmu syariat. Nggak ngerti halal haram. Bagaimana akan membimbing orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah biasanya guru tarekoh yang nggak berilmu atau guru tarekoh palsu itu langsung gayanya Pak ilmu hidir. Saya sudah sampai hidir. Khayal setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW. Ketemu 25 Nabi. Jadi obrolannya, wah kalau ke kuburan, saya pertama suatu ketika sampai saya melihat orang sendiri bercerita. Saya sampai geleng-geleng kepala dan saya sudah kapok tidak datang. Saya datang ke rumahnya. Saya itu kalau umrah ziarah kubur Nabi, saya langsung masuk ke kuburan dan saya ngobrol di dalamnya. Waduh, sudah kapok saya sudah jangan bicara aneh-aneh deh. Sudah buahnya orang hari ini orang depresi, orang stres. Jangan ditambah dengan berita-berita begitu. Ngobrol dan saya dengar langsung dia ngobrol, Masya Allah kok ada orang begini, kok pede banget dia. Ente ini siapa? Kok kubur Nabi ngobrol dengan Nabi? Sudahlah Anda kalau berguru tasawuf siapapun, Anda boleh berguru dengan siapapun. Tapi yang benar orangnya. Jangan orang yang aneh-aneh, berkhayal setiap malam ketemu Nabi Muhammad, akhlaknya nggak jelas. Ilmu ini, furu syariatnya. Karena kita ingin sampai kepada Allah. Lah kalau yang membimbing kita nggak tahu jalan, Anda sampai kemana kira-kira?
Nah ini kisah Khidir ini akan kami tekankan karena di balik kisah Khidir ini di antara pengalaman serius, rohani, ada di antara dusta, dan termasuk di antaranya kalau sudah dia biasa, coba kalau sudah mulai ngomong-ngomong cangkang-cangkang begitu, lihat, ini masih Ustadz Syariat cangkang, lihat. Coba cermati secara serius, mesti banyak cerita aneh-anehnya. Besok ketemu Sunan Kalijogo, ngobrol saya, ketemu Khidir di lampu merah, itu usul model, itu paket kebohongan itu. Coba aja, misalnya, kalau Anda ketemu orang begitu, perhatikan. Pasti ada tambahannya macam-macam. Anda sendiri pun juga tidak paham, geleng-geleng kepala. Cuman sekarang Anda juga mirip-mirip, kadang-kadang kita percaya juga pada akhirnya kan. Ini nggak boleh dong. Nggak usah aneh-aneh. Kita itu perlu suri toladan. Suri toladan kita baginda Nabi adalah orang yang beliau adalah tampak syariatnya sebelum hakikatnya. Bagaimana suri toladan, cara ibadah Nabi, sholat Nabi sampai bengkak kakinya. Oh kayak hidir-hidiran. Apa itu? Nabi Muhammad tawarramat qadamah. Kalau melakukan sholat sampai kakinya membengkak. Menjalankan syariat. Berperang di medan laga. Luka gerahamnya jatuh. Retak di perkeningnya. Lu itu Nabi. Pakai hidir-hidiran. Ini saya betul-betul hari ini kita. Sehingga musuh-musuh tasawuf ini rame. Karena gara-gara ini dusta-mendusta tasawuf ini. Kita berharap ilmu ini disampaikan dengan serius. Karena ini bicara tentang sesuatu yang ini kan ilmu percaya. Memang biasa orang itu kurang lebih dengan seperti itu. Ada orang naik motor. Sebetulnya dia ya kepleset, malu dia. Cuman karena apa? Oh ada ular lewat. Nah, ular. Karena ular nggak bisa dicari, nggak bisa ditanya. Atau ketemu suatu ada orang tiba-tiba nongkrong di situ. Sudahlah bilang kamu tuh jatuh, nggak usah banyak alasan. Karena malu dia, jago naik motor kok kepleset. Enggak, tiba-tiba ada orang berdiri nongkrong, saya kaget. Sudahlah. Atau ada ular biasa. Yang dikambing hitamkan siapa? Ular, jin, setan. Sekarang kalau itu kan dunia biasa, tapi dunia torekoh adalah hidir. Dikit-dikit hidir. Hati-hati, tolong. Ini sengaja kami tekankan begini. Wah bertabaran di mana-mana hari ini orang dikit-dikit ngaku hidir. Ilmunya ilmu hidir. Bahkan ada yang ngomong bahwa setiap malam apa itu saya ketemu Khidir di sana. Dan dia memang dibuat rutin, dia pergi ke tempat tersebut. Masya Allah, innalillah. Kita itu perlu, kalau kita perlu duduk dengan seseorang, zuhirnya mengajari kita. Untuk bertutur kata yang lembut. Mengajari kita prasangka baik. Mengajari kita beramal yang baik. Mengajari kita menjauhi maksiat. Mengajari kita takut melakukan keharaman. Itu yang kita cari, suri toladan. Bukan cerita hayal begitu. Itu hati-hati dunia perhidiran ini, Nabi Khidir jadi mainan. Dan banyak, khususnya mohon maaf yang menekuni diskusi-diskusi tasawuf, makom-makom tasawuf, ilmu-ilmu hakikat. Nah, ini adalah sering dimanfaatkan oleh pemalas. Ya, itu pemalas. Ngaji tidak pernah, hanya karena bapaknya kiai saja. Kemudian ya paling seorang yang meninggal, bapaknya meninggal dunia, langsung dia dinobatkan oleh pengikut-pengikutnya. Yang pengikutnya sendiri juga kurang lebih sama-sama malas ngaji. Nah, ini adalah problem. Baik, mohon maaf. Ini adalah memang perlu kami tekankan, tasawuf adalah hak. Kita kenal sufi-sufi dahsyat. Bagaimana Imam Ghazali rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sufi besar. Jangan dianggap beliau itu hanya orang berhayal hidir-hidir. Oh tidak. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang alim besar berfatwa dengan dua madhab. Hambali dan Syafi'i. Ayo. Ini yang ketemu hidir-hidir hari ini fatwa madhab berapa dia? Jadi ada, kita betul-betul prihatin dengan model-model torekoh palsu itu. Torekohnya benar. Yang disebut di negeri kita dengan torekoh mu'tabarah. Torekohnya benar. Cuman orang ngaku sebagai guru torekoh. Ini loh yang kadang-kadang bermasalah. Torekoh hak. Makanya kalau ada orang ngingkari pertorekohan, wah ini ada. Torekoh itu adalah cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang diambil oleh ulama tertentu, alim tertentu, dan semuanya diambil dari baginda Nabi. Nggak ada torekoh qadiriyah ngarang, torekoh nggak ada semuanya. Cuman biasanya memang dalam setiap torekoh itu gini loh ya. Torekoh itu seperti tasawuf itu sendiri, pohon megah, pohon mewah.
Kadang ada benalu, ada tambahan-tambahannya. Ada tambahan itu muncul dari orang-orang bodoh di dalam dunia tasawuf. Ilmu hadis pun ada kok, dusta dalam hadis kok. Ilmu hadis ada, hadis itu benar tapi ada benalunya. Dalam fikih juga ada benalunya. Fikih ada, mutasahilina fil fikih. Orang yang ngentengin fatwa fikih, merusak fikih ada. Dalam akidah ada kesesatan-kesesatan akidah. Tapi akidah yang benar ada, jangan dipangkas akidahnya. Tasawuf adalah hak, cuman ada benalunya. Ya jangan dipangkas tasawufnya seperti akhir zaman. Orang benci tasawuf. Tasawuf adalah afyun, tasawuf adalah perusak orang. Lah ini nggak benar dia. Cuman kalau kita cermati tuduhan mereka kepada tasawuf, karena memang ada pelaku tasawuf yang aneh, benalunya. Mereka tidak melihat pohon tasawuf sejati, tapi melihat benalunya yang aneh-aneh tadi. Makanya kita juga punya tugas dong hari ini, memangkas benalu itu. Makanya jangan aneh-aneh tasawuf deh. Jangan cerita hayal ketemu Nabi setiap malam dan sebentar dulu deh. Apa sih faedahnya kalau saya mimpi ketemu Nabi cerita pada Anda? Ayo, jujur. Kalau saya mimpi ketemu Nabi cerita pada Anda, nggak ada faedahnya. Tetapi kalau saya ajarkan ilmu yang benar, jangan begini, haram, nggak boleh, itu yang berarti bagi Anda. Kalau saya cerita ketemu Nabi kepada Anda, paling nilai plusnya adalah, wah Anda menganggap saya, setelah itu Anda tambah serem mencium tangannya, wah besok langsung wali-wali begitu ya. Lalu terkagum-kagum dengan saya, kan itu musibah sebetulnya. Betul, ini ada unit tasawuf, tolong dijaga tasawuf ini. Tasawuf adalah hak, kita perlu bersih hati. Kita perlu suri toladan. Kita perlu ilmu, kita perlu amal.